Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Dan insya Allah kami di Kabupaten Solok dan Sumatera Barat, saya menilai hari ini dan melihat secara umum Koalisi Indonesia Maju ini akan sangat solid, kompak, dan bisa kembali memenangkan pertarungan di Sumatera Barat. Baik, salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel TV hadir dalam liputan khusus. Saat ini kita akan podcast dengan Wakil Bupati Solo yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solo. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya dalam memasuki tahun politik, Investigasi juga akan hadir menghadirkan para tokoh-tokoh politik di Investigasi Channel agar kiranya Investigasi Channel juga memberikan kontribusinya terhadap dunia politik, ya khususnya yang ada di Sumatera Barat. Dan saat ini kami akan ngobrol dengan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solo sejauh mana persiapan untuk menatap baik pemilihan legislatif maupun pilpres. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore ini. Beliau adalah Wakil Bupati Solo, beliau adalah John Pandu. Pak, selamat sore, Bang John. Selamat sore, Jetar Investigasi ya. Oke, luar biasa, dan pastinya tentu Investigasi hari ini hadir sebagai media pencerah untuk semua Sumatera Barat khususnya, dan terima kasih. tentu juga khususnya untuk Kabupaten Solok ya. Nah, kami sangat senang sekali, dan artinya melalui media inilah kita semua bisa berinteraksi, berbagi, dan memberikan ruang-ruang baru untuk kita semua. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Investigasi yang mudah-mudahan publik semua tahu inilah kita Sumatera Barat yang masyarakatnya selalu bayu-bayu. Bang, saat ini tadi kita sudah melihat ya bagaimana kedatangan Bapak Prabowo Subianto di Kota Padang. Iya, siap. Artinya sejauh mana sih Bang persiapan sebagai kader Gerindra Bang untuk mensukseskan Bapak Prabowo Subianto ini mampu memenangkan Pilpres di Sumatera Barat? Luar biasa, artinya hari ini tim kampanye daerah sudah terbentuk ya melalui Koalisi Indonesia Maju yang diketuai atau dikomandoi oleh Pak Andre Rosiade beserta seluruh pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, tentu hari ini adalah ruang bagi kita semua Sumatera Barat. Kita ingin menang, ya. Kita ingin maksimal di Sumatera Barat. Kita ingin bekerja totalitas untuk Sumatera Barat. Kenapa? Karena Sumatera Barat cukup menentukan arah bangsa ke depan. Nah, tentu bersama Pak Prabowo kita akan terus total bekerja untuk Indonesia lebih baik untuk masa yang akan datang pastinya. Nah, itu bicara Sumatera Barat, Pak Andre bersama seluruh Koalisi Indonesia Maju, dan tentu juga bicara Kabupaten Solok. Nah, Kabupaten Solok tentu punya target-target besar juga, bahwa kita semua hari ini tahu bahwa dinamika politik cukup Dinamis ya. tinggi dan sangat ya. dinamis. Nah, Dinamis, tentu butuh pekerjaan ekstra dan totalitas kita terhadap bagaimana memenangkan Pak Prabowo di Sumatera Barat, khususnya kami di Kabupaten Solok. Kenapa? Karena periode lalu Pak Prabowo luar biasa 93% ada di Kabupaten Solok ya. Nah, hari ini tentu sekaitan dengan dinamika yang terjadi dan isu-isu politik yang terbangun di Sumatera Barat khususnya. Nah, ini memang butuh kerja lebih ekstra kita untuk menyampaikan ke masyarakat. Tapi saya berkeyakinan bahwa seluruh kerja-kerja politik itu adalah kerja nyata untuk masyarakat. Turun ke masyarakat, temui masyarakat, bantu masyarakat. Nah, artinya kita selaku kader Partai Gerindra khususnya, Pak Prabowo sangat perintahkan bantu masyarakat kita, dan kalaupun ada berita fitnah, hoax, dan lain-lain, senyumin aja. Senyumin aja, jangan dibikin gaduh dan lain-lain. Nah, itu bagian dari proses politik yang memang sudah kita lalui dengan sebaik-baiknya. Begitu, Cita. Oke Bang, kita lihat ya saat ini Bapak Prabowo berpasangan dengan Gibran. Bang, kira-kira Bang, menatap sosok Gibran nih Bang, beliau kan masih muda, mewakili milenial. Kira-kira Bang, tanggapan Abang sebagai kader Gerindra nih lah. Luar biasa sebenarnya, kami sangat senang sekali melihat itu. Karena
bahwa bicara generasi Z hari ini ya, Gen Z dan milenial itu 52%. 52% ini adalah bahwa Mas Gibran itu mewakili representasi milenial dan Gen Z. Iya. Untuk Indonesia hari ini. Iya. 52%. Nah, kita berharap anak-anak muda itu jangan jadi apatis, ya kan? Apalagi membangun dengan diksi-diksi yang tidak baik. Nah, bahwa kita dia adalah bagian dari generasi untuk ke depan. Kenapa pilih Mas Gibran? Pertama, beliau punya pengalaman pemerintahan di Wali Kota Solo. Yang kedua, milenial hari ini 52% bersama Gen Z. Yang ketiga, Mas Gibran ini anaknya presiden. Nah, anak presiden yang memang approval ratingnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi ini hari ini sudah lebih dari 80%. Nah, kepuasan publik terhadap pemerintahan Indonesia hari ini, terhadap Pak Jokowi khususnya 80%. Nah, di sini akan membuat gerakan masyarakat Indonesia ya akan eksodus ke Prabowo Gibran karena approval rating tadi. Nah, yang kedua tentu kami selaku anak muda juga mempunyai harapan yang besar juga terhadap Mas Gibran. Dinamika terjadi segala macam, ada kesalahan-kesalahan kecil yang selalu di blow up. Tapi itu bagian dari proses. Tidak biasa. Persoalan asam folat atau asam sulfat itu kan hanya persoalan slip saja sedikit. Nah, tapi bukan artinya bukan seperti itu. Cuma terlalu dibesar-besarkan. Tapi bagi kita tidak apa-apa. Pak Prabowo menyampaikan senyumin saja. Ya kan, Mas Gibran pun sudah klarifikasi sekaitan itu. Tapi yang pasti kita hari ini milenial dan Gen Z kita ajak semua anak-anak muda Sumatera Barat, anak-anak muda Kabupaten Solok. Ayo, mari kita bersama untuk bangun Indonesia lebih baik ke depan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Siapa yang akan ngisi? Ya kita para Gen Z, para milenial, para orang tua kita nyiapin instrumennya, kita yang akan ngisi ke depan. Nah, makanya saya berkeyakinan Pak Prabowo sudah mempersiapkan anak muda memimpin Indonesia untuk masa yang akan datang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan insya Allah kita akan menjadi ekonomi terbesar dunia dengan potensi SDM dan potensi SDA kita. Oke Bang, kita tahu, kita flashback sejenak ya, dari 2014-2019 Prabowo selalu mendominasi di Sumatera Barat. Nah, artinya Bang, untuk kans di 2024 inilah Bang, kira-kira Bang bagaimana Bang, khususnya di Kabupaten Solo, mampu nggak sosok John Pandu memenangkan Bapak Prabowo khususnya di Kabupaten Solo Bang? Mungkin John Pandu bukan siapa-siapa, tetapi insya Allah akan bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Solok, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para nenek mama ya, dan bersama para pemuda insya Allah ini kita akan bisa mempertahankan kemenangan kembali di Kabupaten Solok. Kenapa? John Pandu tidak ada apa-apanya, tetapi insya Allah dengan kerja kolaborasi kita akan bisa wujudkan kembali kemenangan untuk Pak Prabowo di Kabupaten Solok. Nah, tentu dengan kerja-kerja yang memang lebih ekstra. Kita Sumatera Barat ini sangat penting juga bagi kita, apalagi Kabupaten Solok, tetapi bicara secara strategis nasional ya, kita kan hanya 2% dari penduduk Indonesia. 4 juta kita pemimpin. 4 juta, yang akan berikan suara cuma 2,5 juta. Nah, tentu ini tetap penting. Nah, ya saya berharap di Kabupaten Solok, walaupun tidak bisa 93% seperti tahun lalu ya, tapi mudah-mudahan bisa 50% lebih lah sedikit, biar berbagi dengan kondisi kita hari ini. Ya, kita santai saja. Butuh ekstra kerja keras nih Bang. Butuh ekstra kerja keras, artinya makanya saya bilang tadi, harus kita sampaikan ke bawah, turun ke bawah, temui masyarakat, sapa masyarakat kita, bantu masyarakat kita. Nah, hari ini kita ingin berkelanjutan sebetulnya. Berkelanjutan pembangunan nasional yang sudah dibangun oleh para founding father kita, dan terakhir Pak Jokowi sudah menyiapkan fondasi-fondasi untuk kita semua Indonesia ke depan. Insya Allah bicara pemimpin ke depan itu adalah bukan hanya persoalan citra saja, tetapi kita bicara geopolitik. Geopolitik adalah persoalan politik pertahanan Indonesia dari bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Kayak gitu. Oke Bang, kita agak melebar sedikit. Artinya kira-kira Bang, Prabowo apakah mampu menjawab persoalan bangsa Bang, yang saat ini juga kita tahu sendiri kondisi bangsa kan dari segi ekonomi apa saja sih program yang akan tawarkan sosok Prabowo Subianto dengan Gibran ini ke masyarakat Bang, khususnya masyarakat di Sumatera Barat? Ya, sebenarnya sudah beliau tuangkan di dalam visi dan misi Prabowo Gibran ya, termasuk untuk ketahanan pangan, geopolitik kita, dan bagaimana memang sumber daya alam ini, hilirisasi ini akan terus dipertahankan. Nah, cara stunting dan lain-lain memang menjadi
prioritas juga bagi Pak Prabowo untuk bagaimana anak-anak Indonesia ini ke depan mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, tentu dengan dibantu, persiapkan sejak dini, disupport makan mereka, diberi susu mereka, mulai proses itu. Nah, disitulah proses mempersiapkan generasi untuk tahun keemasan Indonesia, tahun 2045 itu. Nah, jadi saya berharap program-program hari ini, program Pak Jokowi, Pak Prabowo tinggal melanjutkan saja. Karena hari ini program Pak Jokowi pun memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu ya. Sumatera Barat, khususnya masyarakat Kepulauan Solo, bicara PKA-nya, bicara BPJS-nya, bicara lain-lain, KIS, Kartu Indonesia Pintar, semua berjalan. Dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Dan itu akan dilanjutkan kembali. Dan pasti akan dilanjutkan kembali. Siapa orang yang paling bisa menunjukkan? Ya Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Dengan ada tambahan program-program baru untuk memperkuat program-program yang sudah berjalan selama ini. Kira-kira seperti itu. Oke Bang, sebagai kader Gerindra lah, kira-kira Bang, ini kan juga Abang sebagai wakil, notabene wakil wali kota Solo Bang. Kalau kita melebar sedikit di masyarakat Solo Bang, kira-kira Bang, apa sih kendala yang saat ini yang Abang rasakan untuk masyarakat Solo Bang? Pertama begini, bicara tentu kekuasaan. Kekuasaan itu bahwa Solok itu APBD kita terbatas. APBD kita kecil, jadi kita butuh APBN yang besar. Nah, insya Allah kalau Pak Prabowo menjadi presiden, karena ada JFP di sini, insya Allah JFP juga ada takdir menjadi kepala daerah ke depan, tentu akan membawa kue-kue APBN ke Solok lebih maksimal. Karena Pak Prabowo adalah orang tua kita. Nah, tentu akses inilah yang kita butuhkan. Bahwa APBD kita kecil, PAD kita juga sedikit, nah tentu kita butuh kue-kue APBN yang maksimal. Tentu kalau pemerintahan ke depan dipimpin oleh Pak Prabowo, kita akan lebih leluasa meminta pembangunan untuk Kabupaten Solok kepada beliau tentu khususnya. Artinya kalau kita mengandalkan APBD tentu sulit Bang ya? Sangat sulit. Sulit Bang. Sangat sulit sekali karena tanpa APBD kita terlalu kecil. Terlalu kecil, jadi memang cukup untuk operasional dan memperbaiki sedikit-sedikit. Solok itu begitu luas. Sangat luas dan kalau dengan APBD aja kita andalkan, kita betulin yang ini, sini udah rusak. Betulin ini sudah rusak. Jadi sama kayak pakai kain sarung. Jadi kita butuh mitra nasional Bang. Butuh APBN, butuh pemerintah pusat. Dan kalau Pak Prabowo jadi presiden, tentu yang akan menikmati adalah masyarakat Kabupaten Solok lebih luas sekaitan dengan pembangunan ini. Kita yakinkan ke beliau nanti, Pak, kampung kita harus dibangun. Banyak kekurangan di sana-sini sekaitan dengan infrastruktur dan lain-lainnya. Seperti itu. Kira-kira untuk 2024, Abang dah ingin ada niatan untuk maju lagi sebagai eksekutif calon. Oh siap. Jadi hari ini kita diamanahkan oleh Partai Gerindra, oleh masyarakat Kabupaten Solok sebagai wakil bupati. Tentu ke depan kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena memang wakil bupati belum bisa berkontribusi apa-apa untuk masyarakat kita, belum bisa berbuat apa-apa. Tapi insya Allah kita akan persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menuju pilkada tahun 2004 di Kabupaten Solok. Tapi yang paling penting hari inilah bagaimana kita mengantarkan Pak Prabowo bisa memimpin Indonesia. Tahun fokus dulu lah ya. Kita fokus Pilek-Pilpres ini. Pileg mengantarkan para kader-kader kita untuk menuju kursi DPRD, mengantarkan Pak Prabowo di Kabupaten Solok untuk menuju kursi kepresidenan, dan habis itu baru kita bicara pilkada. Tapi insya Allah JFP akan siap berkontestasi dengan riang dan gembira. Oke Bang, sekarang kapasitas Abang sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok. Optimis ada Partai Gerindra mampu kembali menang di Kabupaten Solok? Siap, sangat optimis karena kan memang kader-kader kita sudah kita tempa dengan pendidikan politik yang luar biasa, dengan persiapan-persiapan yang cukup matang di seluruh dapil-dapil yang ada. Nah tentu inilah ruang kita. Kita tidak muluk-muluk sebetulnya. Kita ingin minimal kita bisa mempertahankan kemenangan tahun 2019. Kita bisa pertahankan kembali. Berapa kursi itu? 6 kursi. Minimal kita 6 kursi lagi. Kalau bisa dapat 1 lagi, tambahan 7. Tentu butuh kerja ekstra dari seluruh kader-kader, seluruh pengurus, seluruh simpatisan, dan lapisan masyarakat. Bagaimana memang Partai Gerindra itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi, memberikan manfaat untuk masyarakat. Disitulah letak keberhasilan Partai Gerindra ke depan. Insya Allah kami bersama kader, bersama pengurus, semuanya insya Allah akan bersatu untuk memenangkan Partai Gerindra di Kabupaten Solok. Jadi optimis ya? Sangat optimis, dan tentu kita tunggu tanggal mainnya tanggal 14 Februari.
yang akan datang, dan 14 Februari ini menentukan masa depan Indonesia dan juga akan menentukan masa depan Kabupaten Solok tentunya, ya kan? Dan secara keseluruhan, secara komprehensif Sumatera Barat, apakah Gerindra mampu kembali untuk jadi partai pemenang? Kita masih sangat berkeyakinan akan hal itu berdasarkan hasil data survei yang kita lakukan terakhir di September kemarin, ya masih baik dan masih diterima oleh masyarakat. Nah, kita berharap dan memang kita yakin dengan kapasitas dan integritas seorang Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Pak Andre Rosiade, dengan terjun turun ke masyarakat, sampaikan dan lakukan kerja-kerja dan aksi-aksi nyata ke tengah masyarakat. Insya Allah Sumatera Barat akan kembali menjadi partai pemenang pemilu di seluruh Sumatera Barat. Luar biasa. Insya Allah, karena memang ini bukan hanya bisa diucapkan, tetapi kita lakukan dengan kerja-kerja politik dan kerja-kerja nyata ke tengah-tengah masyarakat. Sampaikan yang benar, yang baik, bantu masyarakat kita, bantu rakyat kita. Apa yang bisa kita bantu? Sudah dirasakan kira-kira kader-kader Gerindra nih ke masyarakat? Kader-kader Gerindra sudah mulai dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, dengan turun, ya artinya apa? Karena memang ya kader Gerindra diperintahkan langsung oleh Pak Prabowo untuk turun kerja bantu masyarakat, bantu rakyat kita. Itu adalah perintah khusus dari Pak Prabowo kepada seluruh kader-kader Partai Gerindra. Dan insya Allah kami di Kabupaten Solok dan Sumatera Barat, saya menilai hari ini dan melihat secara umum Koalisi Indonesia Maju ini akan sangat solid, kompak, dan bisa kembali memenangkan pertarungan di Sumatera Barat. Koalisi optimis, sangat optimis. Koalisi Indonesia Maju. Karena kita aksi nyata, kita turun, sampaikan ke seluruh masyarakat kita. Pak Prabowo hadir untuk Indonesia. Pak Prabowo ingin mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara yang sangat beliau cintai ini. Ya, jadi kalau kita melihat petanya saat ini, Bang, ada 3 paslon untuk calon presiden. Calon presiden kita, ya. Calon presiden, Bang. Artinya kalau bicara peluang kans di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok, kita tarik kira-kira, Bang. Melihat peluangnya gimana itu, Bang? Peluangnya sebetulnya masih ruang yang paling besar itu ya adalah Pak Prabowo. Ya. Dari mana itu datanya kalau bisa kita apakan? Yang jelas tentu bahwa Sumatera Barat ini adalah bagian dari teras utama, kampung keduanya Pak Prabowo. Beliau punya historis yang panjang di Sumatera Barat. Termasuk orang tua beliau, termasuk beliau sendiri mempunyai historis yang panjang Sumatera Barat, bahwa Pak Prabowo bukan orang asing di Sumatera Barat, ya kan? Nah, itu salah satunya. Yang kedua, bicara Koalisi Indonesia Maju hari ini ya, adalah diisi oleh partai-partai, memang partai yang hari ini mendominasi sebagai partai-partai pemenang pemilu di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Solok. Nah, tentu butuh kolaborasi kita semua untuk mewujudkan itu kembali. Pak Prabowo menang secara nasional, kita kalah di Sumatera Barat, malu kita. 2 kali Pak Prabowo totalitas di Sumatera Barat, hari ini bisa kalah, bikin malu kita. Nah, tentu dampaknya adalah keseluruhan kita. Tentu para kader ini bekerja ekstra keras. Harus lebih ekstra keras untuk terus menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para budak kandor. Seperti itu. Yuk kita minum ya. Sejauh ini, Bang, kita apa, solidaritas dengan parpol, Bang, dengan Koalisi Indonesia Maju ini gimana? Ya, komunikasi kita terbangun baik. Kita adakan terus rapat-rapat juga, baik di provinsi maupun di kabupaten kota seluruh di Sumatera Barat ya. Kita saling terus koordinasi, konsolidasi sekaitan dengan pemenangan-pemenangan. Nah, tentu kemenangan ini tanpa kolaborasi yang kuat tentu akan sulit juga kita wujudkan. Tapi insya Allah di bawah komando Pak Andre Rosiade, kita juga di Kabupaten Solok seperti itu, insya Allah ini bisa kita wujudkan. Kenapa? Karena butuh kolaborasi semua. Bukan Gerindra yang hebat atau yang hebat, tapi butuh ya. Kita hebat secara bersama untuk membangun kerjasama tim work ini yang memang total untuk turun ke masyarakat, bantu masyarakat. Artinya untuk menjadikan hat-trick Prabowo di Sumatera Barat. Hat-trick di Sumatera Barat 3 kali, ya. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dan ruang itu masih terbuka lebar untuk itu. Dan hari ini awalnya iya Pak Anies cukup dominasi di Sumatera Barat, tapi dengan hasil kerja-kerja politik yang dilakukan oleh seluruh kader, dan apalagi hari ini Koalisi Indonesia Maju yang begitu luar biasa, masif ke masyarakat, bantu masyarakat kita berkeyakinan Pak Prabowo masih akan mendominasi di Sumatera Barat. Ya, tentu kita juga butuh dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat tentunya. Insya Allah Pak Prabowo kita dukung dan kita doakan secara bersama-sama bisa pimpin Indonesia
untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 ke depan. Iya, ini waktu Bang singkat lagi nih Bang, sekitar 50 hari lagi ke depan Bang. Waktu Ini langsung luar biasa nih Bang. Baik persaingan pileg, pilpres itu sangat luar biasa. Gesekannya begitu tajam. Kira-kira Bang, triknya untuk ke depan? ya artinya begini, kolaborasi Koalisi Indonesia Maju akan terus bersama-sama. Di satu sisi juga bicara kader-kader kita tentu akan turun juga ke masyarakat. Nah, di bawah kita jangan sampai berbenturan, tapi sampaikan Prabowo presiden kita, anggota dewan kita dari masing-masing partai kita. Ya, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN, ada Golkar tentu. Ini akan kita bersinergi secara bersama. Walaupun terjadi juga perebutan-perebutan di masing-masing wilayah kita, tetapi itu bagian dari proses kita bahwa insya Allah Koalisi Indonesia Maju akan bersama-sama merebut kemenangan kembali. Nah, bicara Gerindra adalah aksi nyata. Turun, temui masyarakat kita. Lakukan kerja politiknya. Nah, insya Allah kita berkeyakinan Kabupaten Solok akan masih menjuarai kembali pemilu legislatif tahun 2024. Sebagai ketua DPC, tentu tanggung jawab ini cukup besar untuk memenangkan kembali Partai Gerindra di Kabupaten Solok. Kalau melihat realitanya saat ini, begitu ketatnya persaingan antar parpol, begitu juga untuk memenangkan sebagai ketua tim pemenang Prabowo Subianto di Kabupaten Solok. Kira-kira Bang, apa sih trik yang akan dilakukan seluruh kader Gerindra untuk meyakinkan ke masyarakat bahwasannya Prabowo adalah presiden yang terbaik, yang layak untuk dipilih untuk masyarakat Sumatera Barat? Yang pasti tentu Pak Prabowo adalah sebagai ketua umum Partai Gerindra. Tentu kader-kader ini adalah kader-kader yang militan. Dan kita bersepakat, kita bersama-sama, dan kita saling memberikan kontribusi untuk Pak Prabowo semuanya. Seluruh kader-kader kita bergerak di seluruh dapil di Kabupaten Solok. Nah, tentu ini adalah ruang bagi kita. Dan kita masih sangat optimis dengan seluruh kader-kader kita, karena sudah kita lakukan pendidikan politik yang luar biasa melalui proses yang begitu ketat juga untuk seleksi para calon-calon anggota dewan yang kita siapkan di Partai Gerindra khusus di Kabupaten Solok. Nah, tentu hari ini kita sangat yakin dan optimis tetap bisa memenangkan pertarungan di Kabupaten Solok dan akan diisi oleh kader-kader terbaik Partai Gerindra, kader-kader yang memang bekerja untuk masyarakat Kabupaten Solok di masing-masing dapil dari Kabupaten Solok. Saya sangat optimis untuk itu bahwa John Pandu bukan siapa-siapa, tetapi hasil kerja sama seluruh kader. Insya Allah kemenangan Partai Gerindra akan kita rebut kembali di Kabupaten Solok. Oke Bang, kira-kira closing statement Bang, karena kita waktu juga dibatasi Bang ya. Siap. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok dalam menatap pileg dan pilpres yang tinggal hitungan 50 hari lagi Bang. Dan kira-kira peluang Prabowo Subianto di Sumatera Barat memiliki kans yang besar dengan masyarakat Kabupaten Solok siap mendukung, memberikan satu kontribusinya untuk masyarakat Sumatera Barat. Silakan. Baik, terima kasih. Investigasi hari ini begitu kesempatan yang luar biasa. Dan tentu saya berharap kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat dimanapun berada, baik yang di kampung maupun yang ada di rantau, untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Nah, tentu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita tahun ini, tahun 2024 ini, dan kami tentu berharap sebagai kader-kader Partai Gerindra untuk masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok, untuk bersama-sama kita antarkan Pak Prabowo pemimpin Indonesia tahun 2024 ini. Nah, tentu bagi kita masyarakat Sumatera Barat, sekali lagi himbauan juga, kita hindari dengan fitnah, kita hindari yang namanya hoax, dan tentu mari kita jaga kebersamaan kita bahwa ini adalah tanah Minang, ini adalah Minangkabau, kita adalah masyarakat yang saling menghormati dan menghargai. Dan bicara politik tentu harus riang dan gembira. Jangan sampai kita terpecah gara-gara hanya perbedaan pandangan politik. Insya Allah Sumatera Barat akan menjadi negeri yang thayyibatun badatun warabun ghafur. Insya Allah. Sekali lagi untuk luar biasa untuk masyarakat Sumatera Barat. Oke Bang, terima kasih. Luar biasa investigasi. Bang John Pandu. Baik, demikianlah pemirsa Investigasi Channel obrolan kami dengan Wakil Bupati Solok dan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok, Abang John Pandu, yang begitu memaparkan bahwasannya beliau optimis Bapak Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres di Sumatera Barat. Insya Allah. Dan jangan lupa, untuk lain kesempatan kita akan bertemu kembali dengan para tokoh politik yang lainnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam investigasi channel. Sampai ketemu.